Beredar kabar tentang penganiayaan terhadap salah satu imam masjid di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur oleh salah satu oknum jamaah berpaham radikal lantaran sang imam masjid kedapatan membaca kunut subuh. Sebagaimana dilansir dari media kredibel suaraislam.com, publik Indonesia tengah digegerkan oleh tindakan di luar jalur hukum oleh salah satu jamaah berpaham radikal di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia. Dalam rilis resminya pada tanggal 9 Agustus 2020, kejadian penganiayaan terhadap salah satu imam masjid ini dilakukan saat pelaksanaan sholat subuh berlangsung. Tidak tanggung-tanggung, menurut penyaksian salah satu jamaah yang hadir, oknum dengan sangat sengaja telah melakukan tindakan keji tidak beradab tersebut di hadapan para jamaah yang tengah melaksanakan sholat subuh. Lebih lanjut, setelah insiden tidak beradab itu, sang pelaku dengan sangat bangga melakukan tersebut dengan anggapan telah menolak terhadap keberadaan bid'ah yang menyesatkan, sehingga perbuatan itu menimbulkan gejolak dan kecemasan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Trenggalek. Maka, berdasarkan tindakan oknum tersebut, akhirnya aliansi umat Islam yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, tokoh masyarakat, dan Banser turun tangan agar sang pelaku tidak dimasa oleh umat Islam, serta sebagai bentuk klarifikasi atas tindakan tidak terpuji tersebut. Menurut penjelasan salah satu perwakilan yang ikut turun ke kediaman pelaku, oknum berpaham radikal mengaku bahwa tindakan tidak terpuji terhadap imam masjid itu karena dipengaruhi oleh doktrin, paham aliran yang melarang dan menganggap kunut bagian dari bid'ah dhalalah yang wajib ditinggalkan oleh umat Islam. Tidak hanya itu, dalam pengakuannya pula, ia menjelaskan tindakan yang telah ia lakukan murni didasarkan untuk menumpas terhadap keberadaan perbuatan yang dilarang dalam agama seperti perbuatan bid'ah dhalalah. Sehingga dengan doktrin itulah yang mendorong sang pelaku berpaham radikal untuk melakukan tindakan anarkis di luar akal sehat terhadap imam masjid yang melakukan kunut subuh berjamaah di masjid. Maka atas perbuatan itu, umat Islam Indonesia sangat mengecam dan menyayangkan atas perbuatan yang dilakukan sang oknum jamaah. Pasalnya, kunut adalah masalah furu'iyah yang tidak perlu disikapi dengan cara-cara anarkis, apalagi dengan cara penganiayaan yang tidak berperi kemanusiaan itu. Kita hidup di Indonesia. Berbeda adalah hal wajar dalam kehidupan. Namun, jika menyikapi perbedaan dengan cara kekerasan, perlu dipertanyakan lagi keimanannya, ungkap salah satu netizen budiman Indonesia. Kami berharap kepada pihak berwajib untuk menindak dengan tegas pelaku agar tidak ada lagi perbuatan anarkis yang mengatasnamakan agama, tegas netizen lain. Agar lebih jelas, simak baik-baik rilis resmi kejadian ini oleh media suaraislam.com. Sebagaimana dilansir dari media suaraislam.com, dalam liputannya yang berjudul Astaghfirullah, terprovokasi doktrin Wahabi Salafi, pria ini tendang imam masjid saat baca kunut subuh. Seorang pria di Trenggalek, Jawa Timur harus berurusan dengan hukum usai menendang imam sholat subuh karena membaca kunut. Pria tersebut diduga terprovokasi doktrin Wahabi Salafi yang sering membid'ahkan, mensyirikkan, dan mengkafirkan amaliyah warga Nahdlatul Ulama. Akibat terprovokasi doktrin Wahabi Salafi, pria tersebut nekat menendang dan menganiaya imam sholat saat sedang membaca kunut karena berbeda paham. Dia meyakini bahwa kunut tersebut adalah perbuatan bid'ah dan sesat yang tempatnya di neraka jahanam. Dikutip dari Generasi Muda NU,
Kasus ini sudah ditangani oleh sahabat Banser bersama Kepala Desa Suruh, Ketua RT, BKTM Polsek Suruh, dan Babinsa Koramil untuk melakukan tabayun kepada pelaku untuk meminta klarifikasi pelaku dan motifnya untuk diproses sesuai UU yang berlaku. Kejadian ini mengingatkan kita pada kasus pembunuhan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan alasan menyimpang dari hukum Allah. Seseorang yang ahli ibadah, ahli Al-Quran yang bernama Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali ketika sedang sholat subuh, tulis FB Generasi Muda NU. Berikut adalah rilis resmi dari media Generasi Muda NU. Waspadai kaum Khawarij akhir zaman. Kejadian ini mengingatkan kita pada kasus pembunuhan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan alasan menyimpang dari hukum Allah. Seorang yang ahli ibadah, ahli Al-Quran yang bernama Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali ketika sedang sholat subuh. Akibat doktrin Wahabi tentang bid'ah, sesat, dan masuk neraka, di Trenggalek, Jawa Timur, seorang imam sholat sedang membaca kunut subuh ditendang dan dianiaya oleh Wahabi Salafi hanya karena tidak sepaham. Namun, alhamdulillah, kasus ini sudah ditangani oleh sahabat Banser bersama Kepala Desa Suruh, Ketua RT, BKTM Polsek Suruh, dan Babinsa Koramil Suruh untuk melakukan tabayun kepada pelaku untuk meminta klarifikasi pelaku dan motifnya untuk diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Sungguh, perbuatan yang di luar batas akal sehat umat Islam. Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini tensi gerakan Wahabi Salafi di sosial media tengah sangat gencar dilakukan oleh beberapa media berpaham Wahabi Salafi. Fenomena ini terjadi pasca viralnya bincang syariah oleh dua tokoh ternama Indonesia, Kiai Haji Idrus Ramli dan Profesor Ustadz Abdus Somad, yang mengungkap kesesatan aliran Wahabi Salafi dengan argumen yang sangat ilmiah, rasional, dan argumentatif. Maka, atas beredarnya dan viralnya penjelasan dua tokoh ternama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, para petinggi Wahabi Salafi meradang dan melakukan perlawanan di berbagai akun media sosial. Melalui akun resminya, dengan didukung oleh media-media yang berafiliasi dengan aliran Wahabi Salafi, akhirnya dua ulama ternama Indonesia yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diserang habis-habisan dari berbagai lini. Kemungkinan besar atas tensi panas yang dilakukan oleh para petinggi Wahabi Salafi ini, para pendukungnya yang sangat fanatik terhadap paham Wahabi Salafi melakukan perbuatan anarkis terhadap salah satu imam masjid di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur itu. Semoga kejadian anarkis atas nama sunnah ini tidak terulang kembali di muka bumi, karena sejatinya kita semua adalah bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang saling bersaudara antara satu dengan yang lain. Semoga para Wahabi Salafi diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.